Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 7 semester 1, kurikulum 2013. Shalom anak-anak yang terkasih, kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, kita akan memuji Tuhan dan berdoa bersama. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Terima kasih buat hari yang luar biasa, waktu dan kesempatan yang indah yang Engkau beri buat kami untuk kami memulai pembelajaran kami hari ini. Saat ini anak-anak kelas 7 akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan hadir, memberi hikmat dan kepintaran agar apa yang disampaikan hari ini walaupun tidak saling bertatap muka, tetapi biarlah anak-anak ini bisa menerima semua materi yang disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan sama-sama belajar dan kami alaskan doa kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sumber belajar kita adalah yang pertama dari Alkitab. Yang kedua dari buku paket Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti PPK Gunung Mulia. Dan yang ketiga adalah lembar kerja siswa terbitan PPK Gunung Mulia. Bab 1. Allah Maha Pengampun. Adapun materi pada bab 1 yang pertama, Allah mengampuni dosa manusia, dan materi yang kedua bersedia mengampuni. Kita akan memulaikan bab pertama dengan materi pertama. Tapi sebelum itu kita membaca Alkitab dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, Injil Matius 18 ayat 22 sampai 23, dan kitab Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, dan Roma 7 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-26 sebagai dasar pembacaan kita. Materi pertama, Allah mengampuni dosa manusia. Pada mulanya manusia hidup bersekutu dengan Allah. Mereka menikmati semua berkat yang Tuhan telah sediakan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan manusia dan Allah terputus. Manusia memberontak kepada penciptanya. Gambar dan rupa Allah rusak oleh dosa. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Manusia tidak dapat hidup bersekutu dengan Allah lagi. Mereka telah menjadi seteru Allah. Oleh karena itu, manusia diusir dari Taman Eden. Karena Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Hidup dalam dosa adalah tercela, hina dan kotor di hadapan Allah. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Dosa telah membelenggu manusia. Roma 7 ayat 15 berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat, kata Rasul Paulus. Apakah kamu suka menonton film-film tentang robot? Robot diciptakan dan dikendalikan manusia dengan program khusus. Dia tidak dapat melakukan sesuatu selain dari apa yang sudah diprogramkan kepadanya. Demikian juga manusia yang cenderung berbuat dosa. Manusia membutuhkan kuasa lain yang dapat melepaskannya dari dosa.
Untuk itu diperlukan perantara yang mendamaikan Allah dengan manusia. Allah akan mengampuni manusia, tapi diperlukan pendamai. Dalam Perjanjian Lama, Allah menetapkan peraturan tentang kurban penebus salah dan kurban pendamaian. Jika bangsa Israel melakukannya, Allah akan mengampuni dan memberkati mereka. Pemberian kurban itu dilakukan setiap kali manusia jatuh ke dalam dosa. Namun, Tuhan Yesus menjadi satu-satunya kurban untuk semua manusia, dan itu berlaku sepanjang masa. Nah, bacalah perumpamaan tentang orang yang berhutang 10.000 talenta yang terdapat dalam Injil Matius 18 ayat 23 sampai 35. Kita telah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan agar setiap orang percaya memiliki sikap rela mengampuni. Matius 6 ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bagian dari doa Bapa kami. Bacalah Lukas 17 ayat 3 yang berkata, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itu kata Tuhan Yesus. Nah anak-anak, materi pertama kita telah selesai pada bab yang pertama. Dan ada tugas untuk kalian. Bacalah Matius 6 ayat 9 sampai 13 dengan saksama, dengan teliti sampai kalian mengerti. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus tentang pengampunan? Apa hubungan antara mengampuni dan mendapat pengampunan? Apa kamu telah melakukannya? Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan tentang mengampuni. Pada pertemuan berikut kita akan melanjutkan materi kedua tentang bersedia mengampuni, masih dalam bab 1. Mari kita berdoa sebelum berakhiri pembelajaran. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu. Kami boleh menyelesaikan pembelajaran saat ini. Biarlah setiap ilmu yang kami peroleh berguna untuk kehidupan kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupa subscribe dan like